Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nugrafianto dari Departemen Perencanaan Kota. Kelas A akan mereview materi jurnal yang saya pilih kali ini, yaitu penguatan kelembagaan masyarakat pesisir di Jawa Timur yang dibuat oleh Soekarno Haryo Suwito. Nah, kita masuk ke abstrak terlebih dahulu. Masyarakat nelayan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, seperti masyarakat lain, pada umumnya mempunyai hak yang sama untuk memiliki penghidupan yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar RI 1945. Dari berbagai data dan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan dikategorikan dalam kondisi kemiskinan. Demikian pula nelayan di pesisir Jawa Timur. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengembangkan ekonomi kelautan dan pemberdayaan masyarakat. Jurnal ini menawarkan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir sebagai salah satu bentuk solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Baik, langsung saja kita masuk kepada inti materi. Salah satu bentuk solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah melalui penguatan lembaga masyarakat. Dalam hal ini masyarakat pesisir dengan pendekatan pengembangan kawasan. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu lembaga. Lembaga itu salah satu badan sosial atau badan usaha untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, terkhusus pada lembaga ini berorientasi pada hubungan antar individu. Pada materi ini, individu yang dimaksud yaitu masyarakat pesisir dan nelayan. Konsep yang konvensional tentang pengembangan kawasan bertumpu pada sejumlah asumsi. Yang pertama, bahwa tingkat hidup masyarakat akan meningkat dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan tercapai melalui akselerasi industrialisasi. Ya, seperti kita lihat pada kota-kota, rata-rata pertumbuhan ekonominya dipengaruhi oleh berbagai aktivitas formal dan industri. Padahal tidak selamanya karena itu. Boleh jadi pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena aspek lain seperti aspek budaya, aspek wisata, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, akselerasi industri ini akan terjadi di urban metropolitan economy yang menjadi focal point hubungan ekonomi. Padahal sebenarnya di kota-kota daerah tingkat menengah pun bisa terjadi akselerasi industri pula yang juga menjadi focal point. Dan yang keempat, urban metropolitan economy ini merupakan buah pembangunan yang akan melebar pada bagian lain suatu daerah atau negara. Yang kelima, proses globalisasi dan liberalisasi akan menghubungkan urban metropolitan economy tersebut pada pusat-pusat pertumbuhan pada tingkat global dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, oleh karenanya perlu rencana pengembangan kawasan yang tersentralisir untuk mendorong pertumbuhan, industrialisasi, dan urbanisasi. Padahal, untuk mengembangkan kawasan tidak boleh hanya tertumpu pada satu titik saja, karena dikhawatirkan kawasan yang perkembangannya menonjol hanya di titik itu saja, tanpa memperhatikan kawasan lain yang juga ingin berkembang seperti titik tersebut. Untuk mengembangkan suatu kawasan, tentunya didasari dari berbagai persoalan, di antaranya yaitu bagaimana dapat untuk mendorong keikutsertaan keluarga-keluarga masyarakat maritim ini dan para penghasil komoditi unggulan di dalam proses pembangunan. Berikutnya, bagaimana menciptakan keterkaitan antar sektor di tingkat pesisir sehingga efek energinya dapat melestarikan dan menumbuhkan momentum dinamika ekonomi lokal. Dan yang ketiga, bagaimana untuk mengidentifikasikan unit spasial supralokal yang lebih menjamin dinamika ekonomi lokal. Dan yang terakhir, bagaimana dapat mengorganisir fungsi-fungsi perencanaan dan pembangunan baru dalam satuan teritorial. Representasi dan fungsionalisasi spasial lokal yang dikembangkan oleh Friedman dan Douglas tahun 1975 mencakup yang diantaranya yaitu yang akan saya jelaskan yaitu
Di dalam unit teritorial, perlu diupayakan adanya kebijaksanaan dualisme industri, yang di mana eksistensi industri kecil untuk pasar domestik mendapatkan perlindungan dari pesaingnya yang merupakan industri padat modal yang berskala besar. Maksudnya, industri besar berskala kecil ini eksistensinya sama sama menonjolnya dengan industri industri yang skala besar. Karena industri kecil ini juga ingin berkembang dan bertahap agar menjadi industri skala besarnya. Jika hal ini tidak dilakukan, tentu saja akan terjadi monopoli dalam pemasaran, yang dimana salah satu atau beberapa industri saja yang menonjol, sehingga industri kecil yang lain pun tidak menonjol dan tidak dapat berkembang karena tidak didukung oleh masyarakat atau publik. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan pemberdayaan. Pemberdayaan atau pemerkosaan atau empowerment berasal dari power, yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Untuk selanjutnya kita skip saja, kita langsung ke 3 matra pemberdayaan. Terdapat 3 matra pemberdayaan, yaitu yang pertama aras mikro, yang berarti pemberdayaan yang dilakukan dengan bimbingan individual, yaitu tiap-tiap petani atau nelayan. Yang kedua aras meso, yang dilakukan kepada sekelompok nelayan, sekelompok nelayan yang serumpun atau sejenis, atau bisa saya yang satu desa itu. Dan yang terakhir aras makro, yang disebut sebagai strategi sistem besar, yang dilakukan kepada semua lembaga petani nelayan, dalam hal ini dalam regional Provinsi Jawa Timur. Diadopsi dari Nawawi tahun 2006 halaman 96, 98 hingga 99. Kepada mereka diterapkan penciptaan lingkungan yang kondusif, penggalian dan pengembangan potensi lembaga, perlindungan terhadap yang lemah atas pemberdayaan yang kuat, atau kepada mereka diberikan terapi 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Kartasasmita tahun 1995, halaman 19 hingga 20. Nah, tak jarang dalam pemberdayaan ini dapat terjadi berbagai kendala. Sumo Diningrat G tahun 1999 mengidentifikasi 3 kendala dalam pemberdayaan, yaitu yang pertama, adanya ketergantungan sumber daya pada pemerintah. Maksudnya, dalam pemberdayaan ini hanya mengandalkan pada anggaran-anggaran yang diberikan pemerintah. Padahal dalam pemberdayaan ini dapat dilakukan juga dengan sukarela, alias dalam suatu organisasi tertentu yang dapat sukarela seperti patungan untuk mengumpulkan modal demi pemberdayaan ini. Dan yang berikutnya, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Tak jarang juga banyak masyarakat yang tidak peduli atas pemberdayaan ini, sehingga pemberdayaan ini dilaksanakan dengan kurang maksimal. Dan yang terakhir, kurangnya pembinaan pasca proyek. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa ada 5 kegiatan penting untuk mengoptimalkan pemberdayaan, yaitu A, motivasi, yaitu agar masyarakat dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial, dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Yang kedua, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan yang dapat dicapai dengan pendidikan dasar dan pemasyarakatan. Dan yang ketiga, manajemen diri, yaitu masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri. Yang keempat, mobilisasi sumber, merupakan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Dan yang terakhir, pembangunan dan pengembangan jaringan.
Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat pesisir perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya dalam untuk membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jika banyak anggota yang tidak mampu dalam hal ini, maka pembangunan dan mempertahankan jaringan ini tidak maksimal, sehingga yang berikutnya. Nah, dari pemberdayaan ini tentunya berakhir pada dampak positif. Ini akan saya jelaskan. Program pengembangan lembaga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan menghasilkan peningkatan sumber daya manusia, prasarana, dan produksi utama mereka itu ikan, baik volume maupun nilainya secara merata di daerah pesisir di Jawa Timur. Dengan program tersebut berarti pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membantu meningkatkan taraf hidup sekitar 234.000 jiwa petani ikan perikanan laut, lebih 40.000 jiwa petani ikan perairan umum, lebih 44.000 jiwa petani tambak, dan lebih 85.000 jiwa petani kolam, baik secara kelompok maupun perorangan. Ya, seperti yang kita pada tabel ini, terlihat bahwa kendaraan yang digunakan dalam aktivitas nelayan mereka ini mengalami perubahan yang signifikan. Untuk aktivitas tanpa perahu berkurang sebanyak 19,75%. Untuk perahu non-motor yang biasanya yang berupa perahu layar atau perahu yang masih menggunakan menggunakan yang masih di kayu berkurang sebanyak 11,59%. Dan untuk perahu motor tempel yang perahunya sama seperti perahu non-motor, tetapi ditambahkan satu mesin yang dapat menggerakkan perahu tersebut tanpa dikayu lagi, meningkat sebanyak 0,49%. Dan yang terakhir, kapal motor yang meningkat signifikan sebanyak 64,8%. Kapal motor ini kapal yang diproduksi memang sudah tersambung dengan satu mesin sebelumnya. Untuk penggunaan alat ikan kita skip saja. Kita lanjut ke tabel ketiga. Nah, seperti yang kita lihat, terdapat untuk kolam, untuk produksi ikan yang dilakukan dengan kolam berkurang sebanyak 11,29%. Mina padi berkurang sebanyak 15,18%. Nah, keramba jumlah nilainya berkurang 83,95%. Nah, boleh jadi berkurangnya jumlah nilai produksi ikan dari sini dialihkan ke budidaya laut yang nilai produksinya meningkat sebanyak 272,89%. Ya, memang sangat mengejutkan ini. Memang hasil tersebut sangat mengejutkan dan mengisyaratkan agar dengan demikian fakta-fakta ini dapat mengisyaratkan agar penguatan kelembagaan petani ikan tidak hanya terkonsentrasi ke pesisir, melainkan juga ke perairan umum yang sama-sama memproduksi ikan hasil perairan lain. Yang terakhir sebagai penutup, berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penguatan lembaga masyarakat dalam hal ini masyarakat pesisir dengan pendekatan pengembangan kawasan dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang kedua, program pengembangan lembaga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia, prasarana, dan produksi utama mereka. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan masyarakat pesisir secara intens dan seksama dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumbangan subsektor perikanan pada PDRB sektor perikanan, khususnya PDRB sektor perikanan pertanian khususnya, dan semua sektor pada umumnya di Jawa Timur. Baik, sekian review jurnal pada kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.